Saudara Presiden Joko Widodo hari ini membuka secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Lampung. Presiden menghadiri pembukaan muktamar yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darus Saadah, Lampung Tengah, Saudara. Selain dihadiri para tokoh dan ulama NU, pembukaan muktamar NU juga dihadiri oleh Wapres Maruf Amin. Pembukaan muktamar juga dihadiri mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Peresmian Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama oleh Presiden Joko Widodo ini, Saudara, ditandai dengan penabuhan rebana secara bersama-sama. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada ulama Nahdlatul Ulama yang telah berperan mengajak umat untuk taati protokol kesehatan mengikuti vaksinasi COVID-19. Presiden juga berpesan pada masyarakat untuk tetap waspada terhadap varian Omikron dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tapi kita tetap harus masih hati-hati, masih harus waspada karena sekarang muncul varian baru yang namanya Omikron. Telah ada 83.000 kasus di dunia dan ke negara kita Indonesia juga telah masuk. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi protokol kesehatan didampingi Satgas dalam muktamar ini dan insya Allah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Setelah muktamar resmi dibuka, peserta muktamar akan melanjutkan kegiatan dengan mengikuti sidang tata tertib dan laporan pertanggungjawaban. Sementara itu, Saudara, pada Kamis malam akan dilakukan pemilihan dan penetapan Ketua Umum periode 2021-2026. Lebih lengkap dari pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, Saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Selamat petang, Tifal. Tifal, kalau kita lihat ini ada dua nama yang mencuat sebagai calon Ketua Umum PBNU, yakni Yahya Kholilistakuf yang bersaing ketat begitu dengan Said Akil Siraj. Seperti apa tahapan pemilihannya ini, Tifal? Soal prosedur semuanya dimulai pada hari ini tanggal 22 Desember 2021, Yasir, bahwa nanti saat sidang pleno pertama dari para muktamirin atau para peserta muktamar akan membahas dan juga menetapkan untuk tata tertib pelaksanaan muktamar hingga nanti saat proses pemilihan berlangsung esok hari di tanggal 23 Desember 2021 tepat pada hari Kamis begitu, dan di situ menjadi kunci kita akan mengetahui hasil ataupun juga keputusan dari para peserta muktamar siapakah yang akan menjadi Rais Am dan juga Ketua Umum PBN untuk periode berikutnya 2021 hingga 2026. Nah, tantangannya di sini sebetulnya bisa saya jelaskan bahwa untuk lokasinya sendiri sebetulnya tidak hanya terfokus di Bandar Lampung. Dari panitia besar ini menempatkan 4 titik dan lokasinya itu berbeda-beda di Bandar Lampung tapi juga ada di Lampung Tengah. Nah, untuk eventnya sendiri pada pemilihan esok hari akan berlangsung di Lampung Tengah. Kalau bisa saya gambarkan untuk jarak dan waktu tempuhnya sendiri dari kota Bandar Lampung akan memakan waktu 1,5 jam. Bayangkan dengan total 600 orang lebih, bahkan bisa dikatakan 2.000 orang, itu pun belum digabung dengan simpatisan ataupun juga para nadiyin yang secara sukarela datang untuk mengikuti muktamar hari ini, berbondong-bondong ke satu titik, ini pun memicu kemacetan yang cukup panjang. Nah, maka dari itu bagi warga Bandar Lampung sendiri diharapkan untuk bisa ekstra hati-hati selama melewati beberapa rute ataupun juga kawasan-kawasan yang menjadi titik pelaksanaan dari muktamar ini, baik di sekitar UIN Raden Inten tempat saya melaporkan sekarang maupun juga di Universitas Lampung, bahkan juga di sekitar Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah yang tempat saya melaporkan terkait dengan pembukaan acara muktamar yang dipimpin ataupun juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pagi tadi. Nah, kembali soal prosesi tadi. Nah, saat proses pleno pertama ditetapkan tata tertib oleh para peserta muktamar akan berlanjut nanti pada rapat pleno kedua. Kalau tidak ada perubahan jadwal, malam nanti sekitar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disampaikan LPJ atau laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum PBNU saat ini periode 2016-2021 Said Akil Siraj kepada
para peserta muktamar. Dan ini akan menjadi penentu apakah kemudian ini ditolak atau tidak. Tentu ini yang kita akan lihat bersama bagaimana kemudian sikap dari para muktamirin atas laporan pertanggungjawaban Said Akil Siraj dalam periode masa jabatannya 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Mengingat ini ada perpanjangan masa waktu jabatan di masa pandemi COVID-19, waktu itu yang harusnya muktamar saat ini dilaksanakan pada Oktober 2020, tapi diundur atas dasar kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM dan baru dilaksanakan pada hari ini. Nah, setelah itu agenda akan berlanjut lagi dengan pembagian sejumlah komisi. Sejumlah komisi tugas ini fungsinya apa? Mereka nanti akan dibagi dalam beberapa komisi yang pada akhirnya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi dan juga sejumlah usulan program kerja dan juga sikap PBNU terkait dengan isu-isu kekinian yang akan menjadi dasar pijakan ataupun juga jadi dasar pedoman bagi Rais Am dan juga ketua umum terpilih nantinya untuk periode baru 2021-2026 untuk melaksanakan masa baktinya di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, barulah kemudian di esok hari hasil dari ataupun setelah dibagi komisi-komisi itu pada malam nanti, diskusi akan dilangsungkan dari setiap komisi pada esok pagi di hari Kamis tanggal 23 Desember. Setelah semua komisi melakukan diskusi lalu juga hasil dari komisi tersebut atau rapat komisi tersebut sudah disampaikan, maka barulah akan dimulai yang namanya prosesi pemilihan. Paling pertama sebelum pemilihan ketua umum PBNU adalah pemilihan Rais Am. Tapi sebelum menuju Rais Am pun ada pemilihan lagi namanya pemilihan anggota AHWA. 9 anggota AHWA ini nanti akan dipilih oleh para peserta muktamar. Dan nanti skemanya adalah satu peserta muktamar dalam hal ini baik itu dari pengurus wilayah, pengurus cabang, bahkan pengurus cabang istimewa punya hak untuk memilih 3 orang yang kemungkinan bisa masuk dalam 9 anggota AHWA itu tadi. Nah, setelah 9 anggota AHWA itu dipilih, maka setelah itu barulah kemudian akan dipilih satu Rais Am. Ibarat kata kalau saya bisa mengibaratkan Rais Am ini semacam pihak komisaris dalam sebuah perusahaan begitu. Jadi tugasnya mengawasi dan mengarahkan pihak dari jajaran ketua umum dan juga pelaksana-pelaksana di pengurusan PBNU ke depannya, terutama di pengurusan baru 2021-2026. Nah, setelah ditetapkan Rais Amnya dan juga wakilnya begitu, barulah setelah itu akan ditentukan ketua terpilih ataupun juga ketua dari setiap pihak yang kemudian punya hak suara dalam proses muktamar kali ini, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa atas informasinya dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.